Saya ingin bicara tentang the soul winner atau pemenang jiwa atau penjala jiwa. Tahukah saudara bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus, sesungguhnya Tuhan mau memakai kita untuk menjadi soul winner, untuk menjadi pemenang jiwa, untuk menjadi penjala jiwa. Mari kita baca Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tahukah saudara bahwa Yesus adalah seorang penjala jiwa, penjala manusia. Itu sebabnya ketika Petrus jadi muridnya, Petrus mengambil keputusan untuk mengikuti dia, maka dia mau jadikan Petrus jadi penjala jiwa juga. Jadi penjala manusia, karena siapa yang kita ikuti menentukan kita jadi apa. Oke, ketika saudara dan saya mengikut Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi orang Kristen. Orang Kristen itu the followers of Jesus Christ. Orang Kristen itu disebut sebagai pengikut Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi Tuhan Yesus itu penjala jiwa, penjala manusia. Maka ketika saudara dan saya mengikut Yesus, jadi orang percaya, jadi murid Kristus, sesungguhnya kita juga dipanggil jadi penjala jiwa. Jadi saya mau ngomong sama saudara semua yang ada di tempat ini, saya ingin katakan ada panggilan ilahi dari Tuhan dalam hidup saudara semuanya jadi penjala jiwa. Melalui hidup saudara, jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Teman-teman saudara yang masih terhilang, keluarga saudara yang masih terhilang, melalui hidupmu mereka dijangkau dan diselamatkan. Itu adalah panggilan ilahi. Itu yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Menjadikan kita jadi penjala jiwa. Saya berdoa semua kita siap dipakai oleh Tuhan jadi penjala jiwa. Dimanapun kita berada, di tempat apapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kapanpun keadaan kita, ya maka kita siap dipakai oleh Tuhan jadi penjala jiwa. Oke, dan tentunya Tuhan mau membuat saudara dan saya berhasil. Sebagai penjala jiwa, Tuhan mau membuat kita berhasil. Tuhan mau membuat saudara dan saya berhasil menyelamatkan jiwa-jiwa. Berhasil menjangkau dan menyelamatkan yang terhilang. Berhasil menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memulihkan yang terluka, dan memberikan kelepasan bagi yang terbelenggu, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan mau kita berhasil dalam hidup kita. Sebagai penjala jiwa, tahukah saudara, tolak ukurnya, sukses tidaknya kita sebagai penjala jiwa tentunya ditentukan oleh jiwa-jiwa. Seberapa banyak jiwa-jiwa yang kita bawa datang kepada Tuhan. Itu tolak ukur ya keberhasilan seorang penjala jiwa. Sama seperti penjala ikan. Ya, penjala ikan sukses apa tidak melaut hari itu ditentukan seberapa banyak ikan yang dia dapatkan. Jadi dari hasilnya itu menentukan kesuksesan
tolak ukurnya, parameter suksesnya. Ya, itu sebabnya kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab, Anda akan menjumpai Alkitab menyaksikan keberhasilan murid-murid Yesus di dalam menjala jiwa. Masih ingat enggak saudara? Ya, ketika Petrus sekali khotbah dan 3.000 jiwa bertobat. 3.000 jiwa diselamatkan. Itu kisah yang spektakuler. Itu kisah keberhasilan yang dirayakan oleh surga. Malaikat gegap gempita merayakan sekali khotbah ada 3.000 jiwa yang diselamatkan. Itu tolak ukur kesuksesan penjala jiwa. Bukan cuma 3.000. Setelah itu ada 5.000 jiwa yang diselamatkan. Ya, setelah itu tiap-tiap hari ada saja jiwa-jiwa yang terhilang yang diselamatkan. Jadi ini adalah buah-buah pelayanan. Hasil pelayanan Petrus sebagai penjala jiwa. Saya deklarasikan itu juga terjadi dalam hidup saudara. Melalui kesaksian saudara, bulan ini ada 7 jiwa yang dipertobatkan. Bulan ini ada 12 jiwa yang diselamatkan. Bulan ini ada puluhan, ratusan, bahkan melalui hidup saudara. Sangat banyak jiwa yang terhilang diselamatkan. Boleh katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita berhasil jadi penjala jiwa. Ya, di dalam Alkitab, saudara juga bisa melihat bagaimana nama Tuhan dipermuliakan ketika Rasul Paulus berhasil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dia pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, bahkan ke benua-benua. Untuk apa? Untuk preach the gospel, untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan di kota-kota itu Rasul Paulus membangun kelompok sel. Rasul Paulus memuridkan para penatua-penatua yang ada di sana. Rasul Paulus membangkitkan mereka jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Rasul Paulus merintis gereja-gereja. Itu buah-buah, itu hasil pelayanan Rasul Paulus. Dan itu dicatat dan itu dirayakan. Kenapa? Karena itu adalah parameter sukses penjala jiwa. Saya berdoa dan saya percaya tidak satupun penjala jiwa yang gagal di antara kita. Saya percaya urapan Tuhan datang dalam hidup saudara. Kuasa Roh Kudus menyertai saudara ketika Anda bersaksi, ketika Anda menjadi berkat, ketika Anda melayani jiwa-jiwa. Roh Kudus bekerja, pertobatan terjadi, jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita.